Memasuki era digital yang terus berkembang pesat saat ini, kita harus menyadari bahwa sebuah konten tidak lagi cukup jika hanya mengandalkan teks dan gambar statis saja. Agar tetap relevan, konten masa kini dituntut untuk menjadi lebih interaktif, bersifat personal, serta memiliki fleksibilitas tinggi agar mudah diakses oleh audiens di berbagai jenis perangkat digital yang mereka gunakan. Munculnya berbagai inovasi pada format konten digital, seperti konten interaktif, konten video, hingga podcast, telah membawa perubahan mendasar pada cara audiens mengonsumsi informasi. Perubahan ini tidak hanya sekadar soal estetika, tetapi juga membuka peluang baru yang sangat luas untuk meningkatkan keterlibatan atau engagement, memungkinkan pengukuran metrik pembelajaran maupun pemasaran yang lebih akurat, hingga menciptakan potensi monetisasi yang lebih efektif bagi para kreator. Bagi siapapun yang bergerak di dunia pendidikan, pemasaran, dan media, penguasaan atas kemampuan merancang konten yang mampu memadukan unsur interaktivitas, kekuatan storytelling visual, serta pengalaman berbasis suara atau voice-first experiences, kini telah bertransformasi menjadi sebuah kompetensi kunci yang mutlak diperlukan. Dengan memahami pergeseran paradigma ini, kita dapat menciptakan narasi yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata dan membangun hubungan yang lebih dalam dengan audiens di tengah kebisingan informasi digital. Mari kita eksplorasi lebih lanjut bagaimana elemen-elemen inovatif ini dapat diintegrasikan ke dalam strategi komunikasi yang lebih cerdas dan adaptif di masa depan. Setelah memahami berbagai inovasi format konten, sangat penting bagi kita untuk mengetahui metrik apa saja yang digunakan untuk menilai keberhasilan sebuah strategi melalui analisis dampak yang diukur. Terdapat 3 kategori utama yang menjadi fokus evaluasi kita, yaitu keterlibatan, hasil pembelajaran, dan konversi. Dalam aspek engagement, kita mengukur efektivitas konten melalui rata-rata durasi audiens menonton atau mendengarkan, tingkat penyelesaian atau completion rate, serta tingkat interaksi klik pada setiap elemen interaktif yang disediakan. Selanjutnya, pada pilar retention atau learning outcomes yang dikhususkan untuk dunia edukasi, metrik yang dilihat mencakup kenaikan skor antara pretest dan posttest, durasi waktu belajar siswa, serta tingkat retensi materi yang berhasil diserap. Terakhir, dalam kategori conversion dan monetisasi, indikator keberhasilan diukur melalui jumlah pendaftaran langganan baru, efektivitas pencarian prospek atau lead generation, hingga perolehan pendapatan dari iklan maupun kerjasama sponsorship. Dengan memantau metrik-metrik ini secara komprehensif, kita dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai sejauh mana konten digital kita mampu memberikan dampak bisnis maupun dampak edukasi yang nyata. Pemahaman mendalam terhadap data ini memungkinkan kita untuk melakukan perbaikan berkelanjutan agar strategi komunikasi yang dijalankan tetap efisien dan mencapai target yang diharapkan. Mari kita gunakan indikator ini sebagai panduan utama dalam setiap proses evaluasi proyek konten kreatif kalian ke depannya. Sebagai rangkuman akhir dari modul ini, kita dapat melihat bahwa inovasi konten digital melalui elemen interaktivitas, penggunaan video, serta format podcast terbukti secara signifikan meningkatkan level keterlibatan audiens, derajat personalisasi pesan, hingga membuka peluang monetisasi yang lebih luas. Bukti konkret ini bisa kita pelajari dari studi kasus Ruang Guru yang menunjukkan bahwa penggunaan video interaktif mampu menaikkan waktu belajar siswa hingga 86%. Didukung oleh skala jumlah pengguna yang besar untuk menjalankan berbagai eksperimen konten. Keberhasilan tersebut menegaskan bahwa kunci utama dalam memenangkan persaingan di dunia digital saat ini terletak pada desain konten yang terukur, mengutamakan aspek keramahan pengguna di perangkat seluler atau mobile friendly, serta senantiasa dilakukan secara iteratif dengan basis pengolahan data yang kuat. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, setiap konten yang kalian produksi tidak hanya akan berhenti sebagai informasi visual saja, tetapi juga bertransformasi menjadi alat komunikasi strategis yang mampu memberikan dampak nyata bagi bisnis maupun pendidikan. Dengan memahami setiap metrik dan teknologi yang ada, kalian kini memiliki landasan yang kokoh untuk terus berinovasi dan menciptakan tren baru dalam industri konten digital yang kian dinamis. Teruslah bereksperimen dengan berbagai format dan jangan pernah berhenti untuk belajar dari data yang kalian kumpulkan di lapangan.